Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu konseling, yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi antara petugas kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang sedang dihadapi. Konseling ini memiliki 6 langkah yang biasa disingkat 17. SA berarti salam sambut, T berarti tanyakan, U berarti uraikan, Tu berarti bantu, J berarti jelaskan, dan U berarti ulangi kembali. Berikut adalah video konseling yang ada di Puskesmas yang dilakukan oleh petugas kesehatan lingkungan dengan pasien. Selamat menyaksikan. Baiklah, silakan duduk Ibu. Ya. Apakah dari ini Ibu dari pemeriksaan umum tadinya ya Bu ya? Apakah benar sebelumnya Ibu mempunyai penyakit keracunan makanan? Iya. Ya. Sejak kapan Ibu mulai sakit Bu? Dari 6 jam yang lalu. Dari 6 jam yang lalu. Apa jenis makanan yang Ibu makan sebelum menderita sakit keracunan tersebut Bu? Dari makanan. Ya, makanan, jenis makanannya itu masakan rumah, misalkan rumah. Bagaimana keadaan makanan yang menyebabkan Ibu sakit Bu? Makanan itu dibikinnya tadi pagi, menjelang makan siang belum dipanaskan lagi. Oh, berarti makanan yang Ibu masak sendiri ya Bu? Iya. Apakah makanan yang Ibu makan itu lebih dari 4 jam yang lalu dimasaknya Bu? Iya. Iya. Apakah berarti sebelum Ibu makan makanan yang Ibu masak tadi pagi, berarti tidak Ibu panaskan lagi? Tidak. Tidak. Dari mana asal bahan makanan tersebut Bu? Dibeli dari warung. Dibeli dari warung. Di mana Ibu memasak makanan tersebut Bu? Mungkin cara masaknya itu yang kurang bagus, makanya mengakibatkan sakit diare, sakit perut. Peralatan yang digunakan, apakah Ibu cuci bersih dulu sebelum digunakan Bu? Ada cuci bersih. Apakah Ibu dalam keadaan sakit? Ibu sendiri yang memasak makanan tersebut Bu? Apakah Ibu dalam keadaan sakit atau sehat? Tadinya tidak sakit, baru sekarang setelah makan. Oh, jadi Bu, berarti Ibu di sini mulai sakit sejak 6 jam yang lalu. Jenis makanan yang Ibu makan sebelum sakit itu sambal yang Ibu masak di rumah dengan Ibu beli bahannya dari warung. Ya. Tempat pengolahan makannya di dapur milik sendiri. Dan jelaskan tadi berarti Ibu kami sarankan, misalnya untuk memilih bahan makanan, Ibu pilih makanan yang utuh seperti sayuran yang masih segar ya Ibu. Kalau makanan kaleng, Ibu tengok tanggal kadaluarsanya. Untuk pengolahan makanannya, sebaiknya Ibu memakan makanan itu dalam keadaan hangat Ibu. Nah, terus untuk lingkungan dapur Ibu, sebaiknya kami sarankan tempat sampah yang tertutup. Apabila ada kandang ternak, sebaiknya jauh dari tempat tinggal. Terus Ibu kami sarankan juga untuk melakukan cuci tangan pakai sabun setelah BAB. Baiklah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah kegiatan pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Inspeksi kesehatan lingkungan ini terdiri dari 4 metode. Yang pertama yaitu pengamatan fisik media lingkungan. Secara garis besar, pengamatan fisik terhadap media lingkungan
dilakukan sebagai berikut. Berikut adalah video inspeksi kesehatan lingkungan yang pengamatan fisik media lingkungan. Assalamualaikum. Baiklah Bu, kami dari petugas sanitarian Puskesmas ingin melakukan inspeksi ke rumah Ibu, Bu. Bisa, boleh. Oh, sarana air bersihnya dari mana, Bu? Dari Airbot. Boleh tengok, Bu? Boleh. Tengok dulu. Boleh tengok bentuk airnya, Bu? Boleh. Untuk pembuangan air limbahnya kemana, Bu? Di belakang. Di belakang. Ada septic tanknya, Bu? Gak ada. Untuk tempat pencucian peralatan makan, Bu? Di sebelah. Dari mana, Bu? Dibeli, Bu? Iya, dibeli. Penyimpanannya di mana, Bu? Di kulkas. Boleh tengok, Bu? Boleh. Berarti ini tempat penyimpanan bahan makanannya ya, Bu? Iya. Tempat pencucian bahan makanannya di sini, Kak? Iya. Bahan tambahan makanan Kakak pakai bahan tambahan makanan seperti penyedap gitu, Kak? Iya, Royco, gula, Ajinomoto, Masako. Makanan yang masak disimpannya di mana, Kak? di itu. Songkok lah. Di songkok. Berarti makanan yang dimasak disimpan di sini ya, Kak? Iya. Makanan dimasak ini disimpannya 4 jam yang lalu atau dimasaknya 4 jam yang lalu atau udah lebih, Kak? Udah 4 jam yang lalu. Kak mau makan lagi yang makan 4 jam yang lalu tuh dipanaskan atau tidak, Kak? Enggak, malas. Yang masak makanan tuh dalam keadaan sehat kan, Kak? Sehat. Apakah yang memasak makanan tersebut cuci tangan sebelum memasak, Kak? Jadi makanan yang Kakak curigai penyebab penyakit perut kemarin yang mana, Kak? Gulai, Kak. Gulai apa tuh, Kak? Gulai daging sih. Kalau boleh tengok ke kondisi makanannya sekarang, Kak? Boleh. Oh, yang gulai ini ya, Kak? Iya. Boleh minta sedikit untuk sampel bawa ke Boleh, uji bawa aja. Makasih ya, Kak. Iya. Metode inspeksi kesehatan lingkungan yang kedua yaitu pengukuran media lingkungan di tempat. Dilakukan menggunakan alat in situ untuk mengetahui kualitas lingkungan yang hasilnya langsung diketahui di lapangan. Nah, pada penyakit keracunan makanan, untuk pengukuran media lingkungan di tempat tidak bisa dilakukan. Jadi dilanjutkan dengan uji laboratorium. Yang ketiga, metode yang ketiga yaitu uji laboratorium. Sampel makanan yang dicurigai dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Yang keempat yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya, yaitu mengenal dampak buruk kesehatan yang disebabkan oleh pemajanan suatu bahan dan mengenalikan mutu serta kekuatan bukti untuk yang mendukungnya. Yang kedua yaitu evaluasi dosis respon. Melihat daya racun yang terkandung dalam suatu bahan atau untuk menjelaskan bagaimana suatu kondisi berpengaruh oleh suatu bahan yang terdampak terhadap kesehatan. Yang ketiga, pengukuran pemajanan. Perkiraan besaran frekuensi dan lamanya pemajanan pada manusia oleh suatu bahan. Dan yang terakhir yaitu penetapan risiko. Mengintegrasikan daya racun dan pemajanan ke dalam perkiraan bebas atas risiko kesehatan yang terkandung dalam suatu bahan. Jadi disarankan pada pasien atau klien untuk pilih bahan makanan yang baik dan utuh, makan makanan yang dalam keadaan
panas atau hangat. Panaskan makanan bila hendak dimakan. Simpanlah bahan makanan pada tempat yang layak dan tempat sampah disediakan agar tertutup, serta lakukan cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar. Baiklah, kita masuk ke penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan yang ketiga, yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, serta sosial yang berupa yang pertama, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, penggunaan teknologi tepat guna. Dan yang terakhir yaitu rekayasa lingkungan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap masalah kesehatan. Baiklah, berikut merupakan video komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat. Di sini berupa video penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit berbasis lingkungan, terkhususnya penyakit keracunan makanan. Selamat menyaksikan. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah Bapak dan Ibu luangkan pada hari ini. Kita akan melakukan penyuluhan tentang penyakit berbasis lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan penyakit berbasis lingkungan yang terkhusus untuk keracunan makanan. Baiklah Bapak dan Ibu, keracunan makanan itu adalah seseorang yang menderita sakit dengan gejala dan tanda keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang diduga mengandung cemaran fisik, kimia, dan biologis. Gejala keracunan makanan ini biasanya berupa mual, muntah, diare, nyeri perut, mulas, melilit, dan demam. Perilaku yang tidak hygiene penyebab keracunan makanan ini ialah bapak-bapak dan ibu-ibu seperti misalnya tidak menyimpan makanan dengan tepat, tidak memasak makanan hingga matang dengan sempurna. Pencegahan dari keracunan makanan ini biasanya berupa cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta cuci bahan makanan jika hendak dimasak. Dan satu lagi, masak makanan hingga matang. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya, atas waktu yang telah diberikan. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dilakukannya komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan pemberdayaan masyarakat, langkah intervensi yang kedua yaitu perbaikan dan pembangunan sarana. Perbaikan dan pembangunan sarana ini dilakukan jika hasil dari inspeksi kesehatan lingkungan terdapat upaya atau adanya lingkungan sebagai penyebab penyakit atau gangguan kesehatan pada rumah pasien. Nah, pada kasus kali ini pasien mengatakan bahwasannya di rumahnya tidak memiliki septic tank. Maka petugas kesehatan wajib memberi nasihat atau saran agar pasien hendaknya membuat atau melakukan perubahan, yaitu dengan pembuatan tangki septic tank. Selanjutnya kita masuk ke langkah intervensi yang ketiga, yaitu pengembangan teknologi tepat guna. Pengembangan teknologi tepat guna ini merupakan upaya alternatif untuk membasmi atau menghilangkan faktor risiko penyebab penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, pada kasus kali ini, pasien disarankan agar membeli serbuk pasir berwarna pink seperti gula untuk membasmi keberadaan lalat yang hinggap di sekitar
tempat penyimpanan makanan yang sudah matang, agar makanan pasien tersebut tidak dihinggapi lagi oleh lalat. Nah, sampailah kita pada metode intervensi yang keempat, yaitu rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan adalah upaya mengubah kondisi lingkungan untuk mencegah pajanan agen penyakit, baik dari fisik, kimia, biologi, maupun gangguan dari vektor penyebab atau pembawa penyakit. Pada kasus kali ini, yaitu kasus keracunan makanan. Pasien pada kasus ini disarankan untuk membuat perangkap lalat dari daun pandan yang diiris tipis dan dikasih asam jeruk agar lalat tidak suka hinggap di lingkungan sekitar rumah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 terdiri dari 3 bentuk kegiatan. Yang pertama yaitu konseling, yang kedua yaitu inspeksi kesehatan lingkungan, dan yang ketiga yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Yang pertama, konseling. Konseling adalah hubungan komunikasi antara tenaga kesehatan lingkungan dengan pasien yang bertujuan untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan lingkungan yang sedang dihadapi. Ada 6 langkah dalam konseling yang biasa disingkat 1-7. Yang pertama, SA. SA berarti salam sambut. Di sini diharapkan sikap seorang tenaga kesehatan lingkungan menyambut dengan hangat dan menunjukkan kepada pasien bahwa seorang tenaga kesehatan lingkungan peduli dan memperhatikan tentang masalah yang sedang dihadapi pasien. T berarti tanyakan. Tanyakan bagaimana keadaan atau minta pasien untuk menjelaskan bahwa apa masalah yang sedang dihadapi pasien. Sedangkan tenaga kesehatan lingkungan mendengarkan dengan rasa penuh empati dan perhatian. U berarti uraikan. Uraikan hal-hal yang ingin diketahui pasien tentang masalah yang dihadapi oleh pasien. Tu berarti bantu. Bantu pasien untuk mencocokkan keadaan dengan masalah yang dihadapi dan bantu pasien untuk mengatasi bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. J berarti jelaskan. Jelaskan lebih lengkap tentang cara mengatasi masalah yang dihadapi oleh pasien. U yang terakhir berarti ulangi, yaitu ulangi pokok-pokok yang perlu diketahui oleh pasien dan yang perlu diingat oleh pasien. Selanjutnya masuk ke bentuk kegiatan yang kedua, yaitu inspeksi kesehatan lingkungan. Inspeksi kesehatan lingkungan adalah pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma, dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat. Metode inspeksi kesehatan lingkungan ada 4. Yang pertama, pengamatan fisik media lingkungan. Pengamatan fisik media lingkungan ini pengamatan dari air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Yang kedua yaitu
pengukuran media lingkungan di tempat. Ini dilakukan jika bisa dan jika diperlukan. Yang ketiga, uji laboratorium. Apabila sebuah sampel tidak bisa dilakukan pengukuran di tempat, maka dilanjutkan dengan uji laboratorium. Yang keempat, yaitu analisis risiko kesehatan lingkungan. Ada 4. Yang pertama, identifikasi bahaya. Yang kedua, evaluasi dosis respon. Yang ketiga, pengukuran pemajanan. Dan yang keempat, penetapan risiko. Kita masuk ke bentuk kegiatan yang terakhir, yaitu intervensi kesehatan lingkungan. Intervensi kesehatan lingkungan adalah tindakan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari segi fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang berupa yang pertama, komunikasi, informasi, edukasi, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, perbaikan dan pembangunan sarana. Yang ketiga, pengembangan teknologi tepat guna. Dan yang keempat, rekayasa lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.